Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Abob Misteri di channel Abob TV. Bertemu lagi dengan saya Abob dan rekan saya. Halo guys, Rekan saya Acil The Explorer. ya gitu sebutin, jangan disebutin. Temennya di sini untuk memperkenalkan diri kita, ini Abob, ini Acil The Explorer ya. Sekarang kita membahas konten yang baru ini tentang 5 rumah sakit angker yang ada di Indonesia ya. Berada di Jawa Barat. Enggak, nah ini kebetulan kebahasannya lebih Indonesia. Indonesia. Nah, ini. Kita enjoy sambil mundur dulu aja ya. Yang satu itu tentang rumah sakit Gambiran ya. Itu rumah sakit Gambiran berada di kota Kediri. Kota Kediri. Di Jawa Timur ya. Di kota Kediri itu yang tadinya digadang-gadang untuk menjadi rumah sakit termewah dan termegah di Indonesia, dan ternyata banyak oknum ya, banyak oknum yang jadinya pembangunannya nggak jadi setengah jadi si bangunannya itu. Setelah bangunan itu setengah jadi, ternyata tidak ada pembangunan lagi dan manfaat karena banyak yang korupsi juga. Nah karena pembangunannya tidak jadi rumah sakit itu nggak dibangun lagi. Jadi terbengkalai begitu saja, Bang. Ya, kebetulan si rumah sakit itu jadi terbengkalai. Jadi rumah sakit itu mungkin tidak ada yang menghuni dan mereka lah datang. Penghuni baru. Ya, penghuni yang kasat mata. Nah, setelah itu banyak warga di sana yang melihat penampakan dan suara-suara ya. Dan itu satu rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita bergeser ke kota Bandung. Dekat sekali itu di nama rumah sakitnya Immanuel ya. Immanuel ya, Immanuel. Ya, itu berdiri di tahun 1900 yang dimana itu sampai sekarang kan masih berjalan ya. Sampai sekarang itu masih berjalan dan masih digunakan juga, tapi banyak kesaksian dari pegawai rumah sakitnya atau dari si pasiennya tersebut itu menemukan hal-hal yang di luar nalar. Sampai ada yang terganggu katanya, Bang. Ya, sampai ada yang terganggu segala gitu. Itu kan sangat memorial sekali dikarenakan rumah sakit tersebut sudah ada di tahun 1900. Itu udah lama banget ya. Mungkin Acil ada pengalaman tentang rumah sakit atau gimana, bisa diceritakan mungkin? Ya, sebenarnya sih saya ada. Waktu dulu saya sama saudara disuruh besuk, Ya. suruh jenguk nenek. Ya, waktu itu sorean, pas sore-sore saya ke rumah sakit, tuh suruh jaga. Ya. Nah, pas itu udah mau hampir maghrib nih. Nah, saya disuruh tunggu dulu sebentar, yang katanya saudara saya mau pulang dulu, mau ambil baju yang ketinggalan. Ya. Nah, sampai saya nunggu sampai jam 9 malam itu saudara saya belum Datang juga. Nah, saya juga ditemani sama saudara satu lagi yang katanya disuruh ngambil obat ke apotekernya.
Ya. Dari sana itu mau ngambil obat itu beda ruangan bang. Nah beda ruangan itu saya harus melewati ruangan. Nah ruangan itu tuh ke arah selatan ya, ke arah selatan lurus lorong, terus belok kanan. Nah saya di situ nanyain kepada petugasnya, Pak, di sini ada ruangan apoteker mau ngambil obat Ya. buat nenek saya. Oh katanya belok lurus belok kiri. Nah udah itu saya lanjut jalan lurus belok kiri mentok. Nah di situ ada penjaga lagi. Mbak, ada itu ruangan apoteker di mana saya mau ngambil obat. Ya. Nah coba mas, nah kata si penjaga itu lurus lagi, belok kanan. Nah udah ketemu. Nah ya begitu udah ketemu lurus jalan, udah diterima obatnya. Nah pas pulangnya itu tersesat. Oh, padahal itu masih di lingkungan Di rumah sakit sendiri ya? Rumah sakit itu Padahal di satu rumah sakit itu karena terlalu luas juga ya, terlalu luas. Sama- Beda ruangan bang. beda ruangan ya. Setelah itu dapat obatnya. Dapat, udah alhamdulillah dapat. Nah pas itu mau pulang kesasar tuh bang. Ya, ya, ya. Jadi kesasar itu bukannya itu ini pas pulangnya mau balik itu kenapa harus lewati dulu ruangan yang kosong bang? Nah itu yang kaget bang. Ruangan kosongnya ruangan seperti gimana itu? Ya belum, jadi emang sih kelihatannya terang, Iya. tapi belum ada penghuninya. Emang ada lampunya terang, cuman belum ada penghuni, nggak ada dilihat dari jendela itu nggak ada penghuninya. Cuman si lampu tetap nyala. Nah pas begitu itu saya lewat harusnya ke belok kiri nih. Ya, ya. Mau balik itu saya belok kanan. Nah ternyata ke sana itu saya lebih jauh. Ternyata saya melewati sebuah ruangan kamar mayat bang. Serem banget tuh kayaknya. Iya bang, justru itu bang, di situ saya kagetnya. Nah di situ bang saya lihat ada orang berdiri bang. Berdirinya di sebelah mana? Pas pojokan itu pas ada pintu, pas pintu pas lawang pintu itu ada orang berdiri bang, gini bang. Aduh, serem banget. Banget ya. Iya bang. Nah justru itu saya kagetnya, mau ditanya gimana. Nah orangnya kalau pakai pakaian sih pakaian biasa, tapi itunya mukanya pucat bang. Oh gitu. Ya Sempat ditanya. mau ditanya enggak sih, kalau ditanya ya pengen tahu, takutnya gimana takut ganggu atau gimana. Nah, saya langsung lewat aja, tapi saya sempat permisi gitu, permisi. Iya, iya, iya. Cuman si orang itu teh nggak ada respon, nggak ada apa-apa gitu. Nah pas begitu itu 10 langkah kemudian orangnya nggak ada bang. Orangnya nggak ada. Nah terus saya kaget loh, kenapa ini tadi ada orang duduk
Tapi pas saya lihat balik lagi, noleh ke belakang nggak ada. Nah pas kemarinnya ada cina katanya ada yang itu lewat situ juga, sama di Sesatin juga. sesakan itu juga. Nah pas begitu itu saya lewat situ, lewat lagi bang, belok kiri. Iya. Nah belok kiri itu ada ruangan, tapi itu mah ruangan kosong, gak ada lampu, gak ada ini. Pas maju ke lorong nih, ke lorong terus ke lorong. Nah di situ bang banyak suara-suara aneh bang. Nah banyak suara aneh seperti yang langkah kaki bang. Yang langkah kaki sama apa yang itu suara kakek-kakek. Kayak gimana suara? Yaitu Bisa diperagain dikit. kalau suara kakek-kakek sih itu manggil orang sih ke saya ya. Saya yang jadi itunya. Oh yang dipanggilnya. Nah, Cuk, mau kemana? Gitu. Sampai kayak gitu ya? Iya, Cuk mau kemana? Kalau bahasa Sundanya mah, yang mereka mana? Gitu. Nah gitu bang. Pas saya dilihat-lihat, saya jawab sama kakekku, ya, kek saya mau ke ruangan nenek saya lagi dirawat, yang cuman saya ini tersesat. Oh ya udah lurus aja. Yang katanya pas begitu itu saya lewat, ada penjaga. Dek, ada yang ngomong sama siapa tadi? Gitu bang. Kalau sama kakek yang tadi mas di sana, di itu di pojokan sana. Loh, kok nggak ada ya cina? Ya nggak tahu. Ya katanya itu deh kakek itu 3 hari yang lalu udah meninggal. Waduh. Ya saya kaget dong bang. Siapa yang nggak kaget? Saya langsung spontan gitu bang. Loh, saya barusan ngomong sama siapa? Berarti saya ngomong sama Goib tuh. Mungkin bisa seperti itu juga. Iya bang. Benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa ya. Dan mungkin banyak juga yang kejadian-kejadian di rumah sakit manapun juga memang suka ada yang seperti itu ya. Tapi kita balik lagi gitu dari kodratnya, bahwa semua yang sudah meninggal itu sebenarnya mah ya nggak bisa bangkit lagi kalau yang udah meninggal. Kenapa? Dikarenakan kita itu masih bisa berkomunikasi secara tidak langsungnya, lebihnya ke jin korinnya. Jadi kalau kita kadang menemukan yang sudah meninggal, kita bertemu dengan ya orang-orang yang mereka sudah duluan gitu, itu salah satunya ciri-cirinya korin itu kadang bisa menjaga, dalam artian memberitahu secara tidak langsung, atau tidak dia ingin menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Iya, ya seperti keluarganya. Ya, apalagi misalkan kalau kalian suka mimpi bertemu dengan almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal, itu sebenarnya salah satu hadiah juga. Hadiahnya dari apa? Sebenarnya itu almarhum itu atau almarhumah yang sudah meninggal biasanya meminta doa kita. Ya. Dikarenakan sebenarnya doa kita itu sampai ke mereka secara tidak langsung, yang dimana penyampaiannya lewat mimpi. Karena kalau datang langsung di depan kita ya kaget. Ya kayak gitu. Ya gitu bang. Kalau kita lanjut lagi ya ke sekarang, tadi kan baru 3 ya, baru 3 tadi yang dibahas ya. Oh baru 2. Baru 2. Tadi 2 bahas, kita bahas dulu yang ini ya. Kita lanjutkan yang dari cerita rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada rumah sakit Darmo.
Rumah Sakit Darmo itu berada di Surabaya, tidak usah diragukan lagi keangkerannya. Pasalnya rumah sakit ini didirikan sejak zaman penjajahan Jepang. Oh, udah lama bang ya? Wah, udah lama banget nih. Yang mulai dari suara jeritan, ada suara isak tangis, ada ya gangguan seperti yang tadi yang disebutkan, ada langkah kaki atau apapun itu. Dan kebiasaannya banyaknya sosok kuntilanak. Kebanyakan gitu bang, gitu bang. Ya, maaf kalau di sini lagi ada ya, bukannya ngomongin ya. Cuma kebetulan dari jalan ceritanya kayak gitu ya, santai. Dan kita keempat ya. Keempat itu ada Rumah Sakit Sosodoro Jati Kusumo. Kalau maaf apabila saya salah penyebutan namanya. Itu juga rumah sakit yang ada di Bojonegoro. Iya bang. Itu termasuk rumah sakit juga yang sudah lama itu, yang biasanya ada mitosnya itu supir jenazah yang dimana padahal rumah sakit itu kosong gitu. Jadi ada supir ambulan Supir ambulan. ke rumah sakit di situ dan ternyata rumah sakit itu kosong. Kosong, nggak ada penghuni sama sekali Oh bang. ya, jadi saya ingat yang kemarin yang baru viral juga, yang di rumah sakit Soreang. Oh iya iya. Jadi ada ibu-ibu mau melahirkan, Ya. dibawalah sama si supir ambulan tersebut, dibawanya ke rumah sakit Soreang itu, yang rumah sakit, pokoknya salah satu rumah sakit lah, nggak tahu di Soreang atau di mana, mungkin saya salah ya, yang viral itu. Dan si ibunya sampai melahirkan, ada yang membantu melahirkan, padahal itu rumah sakitnya kosong. Siapa bang kira-kira yang bantunya? Nah itu wallahu alam, itu emang benar-benar rahasia misterinya Tuhan, itu sangat misteri ya, rahasia sekali itu, sampai dibantu melahirkan sehat walafiat sampai bisa pulang lagi. Pas dicek ternyata warga sekitar, loh ngelahirin mana di situ makan rumah sakit. Aduh, emang benar-benar ceritanya sangat horor sekali ya. Nah, yang terakhir kita di Bandung Medical Center ya. Masih ada di kota Bandung, rumah sakit yang sudah beroperasi di zaman Belanda. Mana ya? Iya, Oh, udah lama Belanda. sekali bang itu bang. Itu paling terkenal itu, yang terkenalnya itu hantunya atau sosok yang ininya, Penunggu-penunggunya. Suster Ngesot. Ngesot. Jadi si Suster Ngesot itu banyak penambahan di Bandung Medical Center. Emang benar-benar banyak macamnya kalau di kita mah itu bervariasi. Tapi saya pikir ulang lagi, kebanyakan hantu di kita itu banyaknya cacat. Iya. Ya karena cacat ya mungkin kena kecelakaan apa gimana gitu kan. Yang namanya udah jadi korin atau gaib ya di luar nalar itu jadi rusak lah kalau penampilan Iya. dari itu nggak normal. Karena kan kayak Suster Ngesot, dia ngesot kakinya kagak bisa berdiri. Terus ada Ya, ada ngesot. pocong tangannya ditaliin. Dari mana bang kalau misalkan pocong itu bisa ngesot bang? Ya itu, kalau itu kayaknya yang baru tuh, pocong tapi ngesot, jadi loncatnya sampai ngesot. Ya itu sedikit kita nge-highlight tentang 5 rumah sakit paling angker di Indonesia, yang mungkin kalian banyak punya versinya masing-masing rumah sakit angker di Indonesia.
kalian tinggal masukin di kolom komentar aja ya. Komen di situ pengalaman-pengalaman kalian. Kalau misalnya ada kesempatan, kalian juga bisa ikut di podcast Misteri Abob TV bersama saya dan Acil the Explorer. Acil the Explorer ya. Kita tutup dulu aja. Ditunggu konten selanjutnya. Bantu subscribe, like, and comment ya. Ya. Di subscribe dulu bang. Di sini aja. Sini. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.